Setelah berhasil menghentikan pelarian Juyong, kini Dongju berkata dengan yakin bahwa kali ini Juyong sudah tamat. Namun, dengan tatapan tajam Juyong menjawab, mulai dari titik ini, nyawa Dongju yang akan jadi taruhannya. 놈이 뭐가 좋다고 웃어? Juyong pun dibawa ke ruang interogasi. Jonghyun mulai mengajukan berbagai pertanyaan tentang kematian Lee Jin-soo, Gong Il, dan juga si monyet. Ialah si penyudup senjata, narkoboy, dan mobil mewah ilegal. Ia bahkan menunjukkan bukti persetujuan bea cukai yang jelas menunjukkan adanya peran orang dalam. Namun, Juyong hanya diam. Tak satupun kata keluar dari mulutnya. Mereka pun memutuskan menunggu hasil forensik dari mobil Juyong. Hingga keesokan paginya, Jaksa Kim datang dan mengambil alih kasus tersebut. Juyong resmi dipindahkan ke wewenang kejaksaan. Hal ini membuat Jonghyun marah besar pada kakaknya sendiri. Di luar, Hana mencoba berbicara dengan Juyong. Ia menanyakan soal jam tangan yang dikenakannya. Namun, Juyong hanya tersenyum, melepaskan jam tangan itu dan perlahan mendekati Hana dengan tatapan yang tak menyenangkan. Untungnya, Jonghyun segera datang disusul oleh Dongju. Namun sayangnya, Dongju kembali mengalami serangan di kepalanya. Ia jatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Mansik meminta Hana untuk menjaga Dongju. Diketahui pula, Dongju kini benar-benar sendirian. Ia tak punya keluarga lagi. Di kantor, seluruh dokumen hasil forensik yang berkaitan dengan Juyong pun sudah diambil alih oleh kejaksaan. Malam itu, saat menjaga Dongju, Hana menemukan stiker yang pernah ia berikan dulu. Dan ia pun teringat di masa lalu, saat dirinya sering diremehkan oleh rekan satu tim karena hanya dianggap sebagai atlet cantik yang tak punya prestasi. Namun Dongju berbeda. Ia menyemangatinya, bahkan menyebut Hana sebagai atlet tembak terbaik dan mengatakan bahwa dia akan selalu mendukungnya. Momen itu membekas, dan di masa kini, saat Hana hendak melepas stiker tersebut dari ponsel Dongju, Dongju tiba-tiba terbangun dan menahan tangannya. Lalu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, momen itu harus berakhir karena seorang perawat masuk ke ruangan. Tak lama, Jonghyun datang dan mengajak Hana bicara empat mata. Jonghyun mengungkapkan bahwa anak buah Juyong tengah mengawasi Hana. Sebab sebelumnya, Hana telah melihat dokumen penting milik mendiang Lee Jun-soo. Itu alasan sebenarnya kenapa Jonghyun bergabung dengan tim ini, agar ia bisa melindungi Hana, sekaligus menjadikannya umpan untuk menangkap Juyong. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Juyong hanya mendapatkan hukuman ringan, yaitu potong gaji 3 bulan dan dipindahkan tugas. Hal ini membuat Mansik mulai curiga, siapa sebenarnya Juyong. Mereka pun menelusuri masa lalu Juyong. Sementara itu, Juyong pergi ke sebuah tempat penuh mobil mewah. Dalam perjalanan, ia melihat keharmonisan sebuah keluarga dan terlihat terganggu. Dengan tenang, ia bahkan mencoba membuat keluarga itu mengalami kecelakaan. Lalu ia menghubungi seseorang untuk menangani tamu dari Filipina dan Rusia. Di rumah sakit, Dongju melihat berita tentang mobil merah yang menimbulkan kecelakaan. Ia langsung tahu itu ulah Juyong. 교수님. 에이씨. Saat kembali ke kantor yang kosong, Dongju teringat saran dokter untuk makan makanan bergizi. Ia pun mulai makan daging. Saat itu, Mansik datang dan mereka akhirnya makan bersama. Keesokan paginya, suasana kantor cukup tegang. Jaehong kesal karena tanamannya rusak. Jonghyun pun marah karena Dongju makan di mejanya. Namun, Hana datang dan mengajak Dongju makan bersama. Saat makan, Dongju minta disuapi, tapi tentu saja Hana menolaknya.
Setelah itu, Hana pergi dan tanpa diketahui, ia menuju pelabuhan untuk bertemu langsung dengan Juyong. 내 목표물이. Kembali ke kantor, Hana menjelaskan hasil temuannya. Logo ekspedisi di dokumen Lee Jin-soo berasal dari perusahaan bernama Cheongil, yang itu dulu sudah bangkrut pada tahun 2009. Namun, Juyong sudah lama mengawasi perusahaan tersebut. Di tengah itu, Dayong muncul dan mengajak kerjasama. Ia menunjukkan jenis narkotika baru, sangat murni, dan belum pernah dilihat sebelumnya. Dan diketahui, pembuatnya adalah seseorang dengan nama samaran, yaitu Inarko, yang tak pernah menampakkan wajahnya. Di bandara, seorang wanita misterius dari Filipina tiba. Di pelabuhan, pria dari Rusia pun datang. Tak lama, terlihat seorang wanita misterius membantai para pembuat narkoboy. Dialah Inarko. Kesal karena barang palsu dibuat atas namanya, Inarko bersumpah akan menyingkirkan semua polisi yang menghalangi jalannya. Namun, saat ia hendak kabur dari lokasi, seseorang menghadangnya. Saat ia hampir kalah, Dongju pun datang dan menyelamatkannya. Lalu, ledakan pun terjadi. Beruntung, Dongju berhasil keluar dari tempat itu bersama Inarko. Namun, semua bukti telah lenyap. Dan yang lebih buruk, jejak Inarko kembali menghilang. Sementara itu, pria Rusia yang baru saja datang ke Korea bernama Leo mulai bergerak. Tanpa basa-basi, ia langsung membantai kelompok lain yang dianggap menghalangi jalannya. Namun, di kantor polisi mereka belum menyadari satu hal penting. Ternyata wanita misterius yang Dongju selamatkan adalah Inarko sendiri. Namun, Inarko mengaku tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Karena dianggap saksi kunci, akhirnya ia ditempatkan di rumah rahasia milik Jonghyun. Mansik sempat meminta Jonghyun untuk menjaganya, tapi Inarko justru memilih Dongju. Hal ini jelas bikin Hana sedikit panas hati. Akhirnya, Hana pun memutuskan untuk ikut menjaga Inarko. 편히 쉬세요. 밖에 있을 테니까. Namun karena dijaga ketat oleh polisi, Inarko mulai merasa tak nyaman. Tapi di saat sepi, ia mulai mengingat momen ketika Dongju melindunginya dari bahaya. Mereka mulai makan bersama. Tapi saat Dongju lebih memperhatikan Hana, Inarko tampak kecewa dan mulai ngambek halus. Malamnya, Dongju tertidur dan Hana mulai membersihkan wajah Dongju dengan lembut. Tanpa disadari, Inarko melihat momen itu dari kejauhan. Keesokan paginya, setelah melihat ucapan terima kasih dari Hana, Dongju terlihat senyum-senyum sendiri. Ia bertanya, apakah mereka berpacaran? Dan tentu saja, Hana langsung membantahnya. Inarko pun berkata bahwa di zaman sekarang jarang ada pria yang rela mengorbankan dirinya demi perempuan yang ia cintai. Setelah itu, mereka pergi menghadiri acara tahunan. Dan Inarko dipindahkan ke penjagaan tim lain. Di sisi lain, Mansik mulai kesal karena harus berjemur di panas matahari. Sedangkan Dongju terlihat melindungi Hana dengan tangannya. Momen ini bikin Hana kembali mengingat semua perjuangan Dongju. 날 좋아하게 됐지? 내가 너 좋아하는 일 없어. 절대로. 나 너 안 좋아해. 무서우면 전화해. 윤순경님도 형사님 좋아하는 것 같고. Dongju yang baru tersadar keesokan paginya terus memandangi wajah Hana sambil tersenyum penuh tanda tanya. Rekan-rekan yang melihatnya hanya bisa heran tentang semua ini. Kembali ke kantor, Jae-hong menjelaskan bahwa ponsel Juyong hanya berisi hal-hal yang berbau pekerjaan. Seketika Dongju tersadar, berarti dia memakai ponsel sekali pakai. Ia dan Hana pun pergi ke tempat di mana ia menangkap Juyong sebelumnya. Mereka berhasil menemukan beberapa ponsel Juyong.
tapi sebagian lainnya hanyut terbawa arus air. Dongju mencoba mengejar arus air itu dan akhirnya menemukan sisa ponselnya. Namun tangannya malah tersangkut. Momen ini tak ia sia-siakan. Ia justru menggoda Hana. Hana pun menjawab dengan malu-malu bahwa dirinya hilap waktu itu. Lalu ia pergi. Tak lama, Jonghyun datang dan coba melindungi Dongju dari panasnya matahari. Merasa ada sesuatu yang janggal, Jonghyun penasaran dan bertanya langsung kepada Dongju. Tapi Dongju hanya menjawab, kalau Dongju ceritakan semuanya, mungkin akan membuat Jonghyun sakit hati. Jonghyun pun terdiam dan pergi. Mereka menyerahkan ponsel itu untuk diperbaiki. Namun, butuh waktu sebelum bisa dibuka datanya. Sementara itu, Bibi Jung kembali ke rumahnya dan kaget melihat anak-anak sedang membersihkan rumahnya. Ternyata mereka adalah anak-anak yang pernah mencoret rumah itu. Dan kini sedang dihukum oleh Dongju. Bibi Jung lalu mengirimkan pesan kepada Dongju dan dia memintanya untuk datang ke rumahnya. Sementara itu, Dongju bertemu dengan ibunya Hana, yaitu Gyeongsuk. Gyeongsuk berterima kasih karena Dongju sudah melindungi putrinya. Dan sebagai bentuk terima kasih, ia memberikan pembersih udara. Dongju langsung sombong kepada Jonghyun karena dapat hadiah dari ibunya Hana. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata Jonghyun juga mendapat hal yang sama. Dan saat Hana datang, mereka langsung menyembunyikan barangnya. Canggung-canggung lucu ala anak cowok rebutan perhatian. Malamnya, Inarko kesal karena Dongju tak kunjung datang. Di momen itu, ia mulai menyusun rencana untuk memburu para pembuat narkoboy tiruan. Sementara itu, Hana kesal saat tahu ibunya ada di rumahnya. Dan akhirnya, ia kabur ke tempat Inarko. Di sana, mereka mendapat informasi tentang lokasi persembunyian Inarko. Dayong langsung membagi tugas. Tim Mansik menjaga di mobil, sementara Dayong dan timnya berjaga di pelabuhan. Keesokan harinya, sebuah mobil lewat. Dan ternyata, itu Bibongpil, target utama mereka. Bibongpil sadar dirinya diikuti dan mulai melarikan diri. Maka aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dongju dan Jaehong saling bersaing dalam mengejar Bibongpil. Namun nasib berkata lain, Dongju terpleset dan jatuh ke air. Persaingan pun dimenangkan oleh Jonghyun. Setelah itu, Dongju malah kena timpuk oleh Jaehong. Dan mereka kembali berdebat soal tanaman yang dulu pernah dimakan Dongju. Namun hasil interogasi terhadap Bibongpil mengejutkan. Ia mengaku tak mengenal Juyong maupun Inarko. Dongju pun frustasi. Ucapan terima kasih dari Hana seolah hilang begitu saja. Akhirnya ia nekat ambil banyak rambut Bibongpil untuk tes forensik. 오늘부터 네 인생 땡치는 거야. 어? 혹시 몰라 넉넉 채취했습니다. 예, 감사합니다. Sementara itu, Hana menyadari kelompok ini bukan jaringan Inarko. Tapi, Mansik dan Dayong justru sangat puas karena merasa sudah menangkap gembong narkoboy terbesar. Terungkaplah bahwa penyelundupan dilakukan oleh TAI Corporation. Dan saat itulah muncul seorang wanita muda bernama Ko Jung Ah. Ia tertangkap di sebuah motel dan mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Namun saat Mansik datang ke kantor, ternyata Jung Ah adalah putrinya sendiri. Ia mencoba melarikan diri dan justru menabrak Jonghyun. 괜찮니? Dan yang bikin ngakak, Jung Ah langsung jatuh cinta pada Jonghyun di tempat. Mansik yang sok langsung membawa putrinya pulang. Dan kini, ia tinggal di rumah Jonghyun dan Inarko. Di sisi lain, Mansik diminta tampil di depan media untuk mengumumkan keberhasilan mereka menangkap Bibongpil. Namun ternyata, perusahaan TAI Corporation adalah milik anak wali kota Incheon, yaitu Roh Deok-gyu. Dari berkas yang ditemukan, Hana menjelaskan kalau ekspedisi Cheongnyul sebenarnya tidak perlu bangkrut.
Nilai pembayaran hanya 400 juta won dan harusnya bisa dibayar. Namun, kebangkrutan ini ternyata sengaja dibuat agar bisa dibeli murah oleh TAI Corporation. Dan karena wali kota adalah teman dekat komisaris, Mansik sadar bahwa ia telah dijebak. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendatangi Dayong dan terjadi pertengkaran hebat. Dan di tengah-tengah itu, komisaris pun datang. Dengan wajah marah, langsung menghajar Mansik. 종가붙는다. Di tempat lain, Juyong sedang menghadapi badai internalnya sendiri. Ia dimarahi habis-habisan oleh anak buahnya wali kota. Tapi justru Juyong tak tinggal diam. Bersama pelatih Oh, ia langsung mendatangi sang wali kota. Dan di sana, Juyong menghajarnya tanpa ampun. Juyong marah besar. Ternyata selama ini wali kota diam-diam menjual barang miliknya. Dan lebih parahnya lagi, barang tersebut kini disita polisi. Malam harinya, Mansik yang masih kesal mencoba menenangkan dirinya. Ia mengajak timnya untuk makan bersama. Dan semuanya pun berusaha menghiburnya. 꽃을 한다는 취지에서. 또 한 번 말씀드리고 싶네요. Tapi setelah makan, Mansik izin untuk membuang air kecil. Dan ia tidak kembali. Dongju yang merasa curiga akhirnya menyusulnya. Dan di sanalah ia menemukan Mansik sudah tak sadarkan diri. 아, 길바닥에서 자면 어떡해요? 일어나요, 입 돌아가. Dengan suara lemah, Mansik berkata bahwa pistolnya telah dicuri. Dan benar saja, pistol itu kini ada di tangan Juyong. Ia tahu hanya ada 5 peluru. Tapi ia menembakkannya secara acak, membuat warga sekitar panik dan kota pun heboh oleh suara tembakan malam itu. Sementara itu, di rumah sakit, tim mulai mendengar berita tentang insiden tersebut. Di sisi lain, Hana menerima panggilan dari forensik. Dan dari hasil tersebut, Hana akhirnya mengetahui satu fakta penting. Wanita yang selama ini mereka lindungi, yaitu adalah Inarko sendiri. Tak lama berselang, Jung-ah, putrinya Mansik, ia juga tersadar kalau wanita yang bersamanya di rumah pernah satu pesawat dengannya. Akhirnya terungkap nama asli Inarko, yaitu Kim Yun-ha. Hana langsung menelpon Dongju dan memberitahu semuanya. Namun saat itu juga, rumah Jonghyun sudah dalam kondisi seperti habis terbakar. Mengetahui bahwa putrinya pergi bersama Yunha, Mansik langsung panik dan mulai mencari anaknya. Sementara itu, Yunha kini telah bertemu kembali dengan Juyong. Ia berkata bahwa dirinya membawa putrinya. Dan dengan sisa satu peluru terakhir, Juyong mulai menyusun rencana barunya. Tim mulai berpencar mencari keberadaan Jung-ah dan akhirnya mereka menemukannya. Untungnya, Jung-ah dalam kondisi selamat. Namun, misteri belum selesai. Dongju menerima sebuah paket mencurigakan dan isinya pistol milik Mansik tanpa satupun peluru tersisa. Tak lama, ia menerima telepon dari Bibi Jung. Namun telepon itu sunyi, tak ada suara sama sekali. Hanya keheningan yang bikin bulu kuduk berdiri. Dongju langsung tersadar bahwa ada yang tidak beres. Ia segera menuju rumah Bibi Jung. Sesampainya di sana, sudah banyak polisi berkumpul. Dan Bibi Jung telah tak sadarkan diri. Dongju hanya bisa terpaku, lidahnya keluh, dadanya pun sesak. Di meja terdapat 2 mangkok mie. Dari situ Dongju sadar semua ini perbuatan Juyong. Di tempat lain, Kim Yun-ha alias Inarko sedang membaca buku milik Dongju. Dan pada saat yang bersamaan, Dongju menghampiri Juyong tanpa basa-basi, ia langsung menghajarnya.